Oh ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si Kehet teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya Kehet cantik. Tapi saya pernah dengar kisah yang berbeda, bukan terkait alasan keluar dari FPI masuk NU. Tapi perlu saya sampaikan di sini kawan-kawan dulu, Haji Imad itu mau nyalon bupati tapi nggak dapat dukungan dari Buya Kurtubi, imam besar FPI Banten, waktu masih jadi FPI. Mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Ada karena katanya nyalon bupati, tidak didukung, marah. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Nah, urusannya Habib sama MUI apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ufilah. Pada konten kali ini kita akan kembali membicarakan tentang masalah nasab ya. Ada yang bilang ini begal nasab, ada yang bilang ini meluruskan nasab atau apapun itu. Yang pasti ini antara Kiai Imad dengan para Habib dari klan Ba'alawi. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal, kita membuat konten ini karena memang ingin mencari kebenaran, ingin mencari sesuatu yang selama ini menjadi perhatian publik. Jadi nanti di akhir series ini penonton bisa menilai siapa yang benar atau siapa yang salah, atau mungkin tidak ada yang benar atau yang salah, tapi siapa yang pro dan kontra gitu loh. Nah, di awal video saya sempat menurunkan konten tentang sumpah dari Romai Rama ya. Tapi karena memang dari channel Romai Ramanya sendiri tidak mengizinkan atau tidak senang lah andaikan video-videonya itu diambil. Jadi mereka itu menggunakan hak cipta dari YouTube, di mana siapapun yang menggunakan konten-konten beliau, maka itu channelnya akan bermasalah. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya saya ingin adil ya, ingin adil mengambil dari mereka yang pro dengan Kiai Imad, dan juga adil mengambil video dari yang membela para Habib dari Ba'alawi. Tapi karena memang dari Romai Rama tidak mengizinkan ya, saya cari dari tempat lain yang memang sepertinya tidak sebagus Romai Rama ya dalam hal berbicara, dalam hal dari segi kejernihan gambar. Jadi di sini saya mohon maaf bila memang tidak mengambil lagi dari Romai Rama karena memang mereka tidak mengizinkan. Nah, kembali ke berikutnya, pada hari sebelumnya saya memberikan video di mana kesaksian dari ulama Cirebon yaitu Kiai Abdurrahman Bustami dan juga Ustadz Mahesa tentang latar belakang dari Kiai Imad kenapa mempermasalahkan ini. Nah, karena ingin adil dalam hal ini, saya juga akan memberikan video tanggapan dari Kiai Imad tentang latar belakang Kiai Imad yang disampaikan oleh orang lain, maksudnya seperti Abdurrahman Bustami dan Ustadz Mahesa. Nah, di sini Kiai Imad akan menjawab semua ya mungkin fitnahan atau tuduhan atau apapun itu yang dilancarkan oleh mereka yang kontra dengan tesisnya. Nah, bagaimana video pengakuan dari Kiai Imad? Mari kita simak sama-sama. Dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi tuh ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati, tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai Habib.
partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru, ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Nah, urusannya Habib sama MUI apa? Nggak ada, nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Ya itulah tadi jawaban singkat dari Kiai Imad tentang segala tuduhan atau fitnahan atau mungkin yang mereka yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad. Di sini kita akan bedah satu-satu. Yang pertama masalah syarifah. Di situ beliau mengatakan syarifah yang mana, sedangkan istri saya namanya siapa gitu, ada Mas Syarifah, dan semua orang tertawa. Ya di sini sih saya mengatakan tidak menjawab dari tuduhan tersebut, karena memang kan tuduhan syarifah itu ya karena dia marah akhirnya nggak jadi, ya kalau jadi istrinya kan. Nah, itu yang pertama, tidak menjawab tuduhan dari Doman Bustami dan Ustadz Mahesa. Yang kedua masalah bupati. Yang bupati dia mengatakan kalau masalah pilkada itu adalah dari partai. Nah, sedangkan yang kita tahu pada saat itu tahun 2000 berapa kita lupa, tahun 2017 masalah. Nah, itu memang dia tidak melalui partai karena memang tidak ada partai yang mengusungnya. Nah, hubungannya dia dengan para habib adalah pada saat itu dia masih menjadi anggota FPI, dan dia berharap salah satu imam besar dari FPI yaitu Kiai Qurtubi kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia tidak mendapat restu dari situ untuk melalui jalur independen. Nah, itulah mengapa bilang para mereka yang menuduh Kiai Imad berlaku hal ini karena memang dia tidak mendapati dukungan dari para petinggi-petinggi FPI. Nah, kita tahu sendiri FPI itu diisi oleh para habib. Jadi di sini ada hubungannya, dan akhirnya ya jawaban Kiai Imad tadi yang mengatakan tidak ada hubungannya antara calonan bupati dengan FPI ya terbantahkan ya. Karena memang kalau misalnya kita riset, kita detail, kita rinci untuk melihat kronologinya, ya Kiai Imad ini bukan dari partai majunya, karena memang dia tidak ada partai dan tidak ada partai yang mengusungnya pada saat itu. Jadi dia berharap untuk jalur independen. Itu masalah ketua MUI ya, yang dikatakan dia pengen jadi ketua MUI. Nah, jadi dia menggeser apa yang dituduhkan orang gitu. Tidak ada yang menyebutkan dia berharap jadi ketua MUI. Ya, ketua MUI itu kan yang saya tahu itu diambil dari mereka yang sudah menjadi anggota dan akhirnya diangkat jadi MUI, itu yang saya tahu ya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan baru masuk menjadi ketua MUI. Jadi di sini ya itu tadi bahwa pada saat itu Kiai Imad itu masih berada dalam keluarga FPI. Jadi dia berharap FPI itu karena mereka organisasi yang cukup besar ya, dan juga pada saat itu belum dilarang pemerintah, mereka berharap Kiai Imad ini berharap agar FPI-nya mendukungnya. Dan itu tak terjadi. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan rinci jawaban dari Kiai Imad, ya memang semuanya tidak menjawab gitu, tidak menjawab apa yang selama ini dituduhkan kepadanya, dan seolah-olah jadi berbalik, yang dituduhkan oleh orang tersebut benar katanya. Ya, tapi kita nggak tahu, itu persepsi saya dari sosok yang berusaha melihat ini dari jalur yang independen gitu, jalur yang tengah, tidak pro sini dan tidak pro itu. Nah, tapi bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah ada pendapat sendiri atau mungkin jawaban dari Kiai Imad tadi sudah mewakilkan bahwa tuduhan-tuduhan itu semua fitnah? Nah, sampai di sini dulu EDM Project. Kemudian maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.